Halo, salam dan sejahtera Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Selamat bertemu di aksi nyata saya dengan judul Mengapa Kurikulum Berubah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis Widayati, Sarjana Pendidikan. Saya berasal dari UPTD SDN Tengket 2, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, tidak dapat dipungkiri bahwa di lapangan banyak sekali keluhan karena sering terjadinya perubahan kurikulum. Lalu mengapa? Pada aksi nyata ini saya akan mencoba mengupas tuntas tentang mengapa kurikulum berubah. Mudah-mudahan aksi nyata ini bisa menjawab kegalauan Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Selamat mengikuti. Jangan lupa di akhir video ini mohon bantuannya untuk memberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Selamat mengikuti. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, sebelum saya mengupas tuntas mengapa kurikulum berubah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Lalu, apakah pengertian kurikulum itu? Bapak Ibu guru, pengertian kurikulum sangatlah kompleks dan multidimensi. Kurikulum bisa diartikan sebagai seluruh pengalaman belajar siswa. Kurikulum bisa diartikan juga sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum bisa diartikan juga sebagai titik awal dan titik akhir dari pengalaman belajar siswa. Bapak dan Ibu guru, kurikulum dibutuhkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum yaitu untuk memandu guru dalam proses pembelajaran murid. Selanjutnya, ada 4 komponen dalam kurikulum tersebut Bapak Ibu, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. 4 komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogik, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, bisa dimaklumi dengan sering terjadinya pergantian kurikulum, maka di lapangan banyak sekali keluhan. Tapi kita juga harus memaklumi bahwa pemerintah memberlakukan pergantian kurikulum pasti sudah melalui pertimbangan yang masak. Pemerintah punya alasan yang tepat mengapa kurikulum harus dirubah. Alasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Alasan yang kedua, agar bisa memenuhi kebutuhan siswa. Dan alasan yang ketiga yaitu agar bisa menyiapkan generasi visioner. Dalam penerapannya, kurikulum dikembangkan sesuai dengan kontekstual satuan pendidikan. Murid yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum tersebut, maka kemerdekaan murid dalam belajarlah yang menjadi jantung pengembangan kurikulum. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kurikulum dapat dioptimalisasi melalui 3 kerangka, yaitu yang pertama, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang kontekstual sebagai kontrol sosial. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter,
berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten yang didapatkan murid, melainkan konten materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendasar. Bapak Ibu Guru, proses pembelajaran yang menekankan pada konten materi yang esensial salah satunya dapat dilakukan melalui siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu siswa. Ciri-ciri pembelajaran metode inquiry yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilah, mengorganisasi, menganalisa, dan menerjemahkan. Yang kedua, membuat koneksi yang mampu menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungan. Yang ketiga, mengalami masalah melalui penyelidikan. Yang keempat, menyalakan rasa ingin tahu siswa. Yang kelima, mencari tahu dan mengumpulkan data. Yang keenam, yaitu berupa aksi nyata untuk merefleksikan dari apa yang mereka pelajari. Nah, bagaimana? Sudah paham mengapa kurikulum berubah? Semoga yang sedikit dari saya bisa bermanfaat bagi para pendidik di seluruh Nusantara. Mari kita menjadi bagian dari transformasi pendidikan di negeri ini demi kemajuan pendidikan di negeri ini. Selamat menunaikan tugas. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat.